Oke, sekarang kita mulai dengan sedikit teori apa itu data analisis. Eh, Maaf ini teksnya masih dalam bahasa Inggris, tapi akan saya coba jelaskan dalam bahasa Indonesia. Jadi data analisis adalah sebuah proses mengeksaminasi atau melakukan penyelidikan terhadap data untuk mengetahui relationship atau hubungan antara variables atau dibilangnya features di dalam data tersebut melalui metode angka atau uh, presentasi grafik atau chart gitu ya, atau yang lebih dikenal dengan data visualization. Nah, kenapa kita harus melakukan atau memerlukan data analisis? Jawaban sederhananya adalah untuk membantu kita mengidentifikasi pola pola dari data, trennya, dan insight penting yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Jadi apa namanya dengan analisa analisa data tersebut kita bisa mengoptimalkan strategi yang bisa uh, kita bisa lakukan ya sehingga kita bisa melakukan informed decision, istilahnya gitu ya, informed decision. Jadi decision yang kita ambil itu adalah di backup dengan data yang kita punya gitu ya. Nah, secara umum ada dua jenis data analisis yang dilakukan. Yang pertama adalah exploratory data analysis atau EDA yang merupakan topik kita pagi ini. Dan yang kedua adalah confirmatory data analysis atau CDA. Nanti saya jelaskan sedikit keduanya. Mas Yoyo, kalau suara saya nggak terlalu jelas, kasih tahu ya, interrupt aja. Oke, oke. Kalau clear, Nah, Mas, lanjut. Makasih. ini saya sering mendapatkan pertanyaan mengenai uh, title atau pekerjaan di data science itu ya. Saya dapat diagram ini dari internet dan saya pikir ini adalah representasi yang mendekati itu ya, yang mendekati di prakteknya gitu di field di lapangan pekerjaan. Jadi data science itu sebenarnya statistik ya gitu, atau matematika gitu. Uh, tetapi uh, sudah sudah banyak apa namanya built-in library atau modul-modul di Python yang kita bisa gunakan sehingga kita tidak perlu um, mempelajarinya dari scratch atau kita mengcodingnya sendiri dari awal itu dari scratch. Nah, ada tiga um, terminologi atau istilah gitu ya. Yang pertama itu data analitik atau kalau orangnya disebut data analis. Kalau di perusahaan-perusahaan besar gitu, data analitik ini kerjanya yaitu menggunakan statistik dan Python biasanya atau R ya. Dia memproses data dan memberikan insight terhadap dari data tersebut kepada stakeholder dengan menggunakan statistik dan Python atau R. Nah, kemudian ada juga machine learning atau machine learning engineer. Ini tambahannya setelah dia melakukan data analisis atau ADA dan seterusnya itu, kemudian dia menggunakan data tersebut untuk bahan pembuatan model, machine learning model. Ya. Dia bikinin modelnya itu untuk berbagai use cases, misalnya kalau mau dia bikin klasifikasi atau forecasting atau dan lain-lain tergantung use case-nya yang dia mau buat ya gitu. Dan menurut saya yang paling komplit gitu atau yang paling uh, ya komplit dari ketiga grup ini adalah data science atau data scientist karena dia biasanya
selain harus tahu statistik, Python atau R, atau tahu cara bikin model gitu ya. Dan dia juga biasanya tahu domain knowledge-nya gitu. Jadi kalau ada orang RF model saya gitu, jadi kita bisa menggunakan domain knowledge ini untuk membantu eh, proses dari data science tersebut. Atau misalnya ada orang finance, ada orang apa ya, perminyakan dan lain-lain. Dia kalau dia tahu domain knowledge-nya, jadi itu akan sangat membantu um, apa namanya, melakukan analisa tersebut. Misalnya untuk seorang RF gitu ya, kita kalau dihadapkan dengan data dari drive test misalnya, kan kita di situ ada data mengenai RSRP, RSRQ, throughput segala macam. Nah, kalau dia itu dari domain RF, maka dia tidak akan terlalu kesulitan untuk memahami kalau data yang dia terima itu benar atau enggak, apakah datanya ada masih dalam range gitu ya, atau dia ada anomali atau enggak dan seterusnya. Jadi saya pikir ini yang paling komplit ya, data science itu, seorang data scientist. Itu saya kira klasifikasi dari pekerjaan data analisis ya, data analitik, machine learning dan data scientist.